Selamat malam, di sini saya akan menjelaskan jawaban F2 saya, yaitu tentang penelitian. Yang pertama itu saya bahas adalah menyusun garis besar penelitian. Itu terbagi menjadi dua, yaitu syarat-syarat dan bagian-bagian penelitian. Syarat-syarat penelitian itu terdapat 4 hal. Yang pertama itu, peneliti harus mengetahui kepada siapa penelitian itu akan diberikan. Hal kedua itu, yaitu dalam penulisan peneliti harus menulis dengan jelas. Lalu yang ketiga itu, peneliti harus menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga dapat dimengerti oleh si pembaca. Lalu yang keempat itu, peneliti harus harus menyajikan kritik dan saran sehingga si pembaca mengetahuinya. Lalu yang kedua itu adalah bagian-bagian. Bagian-bagian penelitian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan itu terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pendahuluan itu terdapat beberapa hal. Yang pertama itu pemilihan judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Lalu yang kedua itu adalah isi. Isi itu terbagi menjadi 5 bab. Bab pertama itu adalah pendahuluan, yang dimana di situ dijelaskan juga hal-hal tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Sedangkan bab kedua itu adalah kerangka teori dan studi kepustakaan. Kalau bab ketiga itu adalah tentang metodologi, jenis penelitian, subjek penelitian, teknik analisis data, dan teknik pengumpulan data. Jika bab keempat itu adalah hasil penelitian, dan bab kelima itu adalah kesimpulan dan saran. Bagian ketiga itu adalah penutup. Penutup itu berisikan tentang studi tentang kepustakaan, indeks, dan lampiran. Lalu judul yang kedua itu adalah menyusun laporan sesuai kaidah karya tulis. Yang pertama itu adalah rancangan penelitian. Rancangan penelitian itu yang dimaksud peneliti harus memaparkan hal-hal apa saja yang dilakukannya dalam melakukan sebelum penelitian, seperti metodologi dan subjek penelitian apa yang digunakan oleh si penulis. Lalu yang kedua itu adalah pembahasan dan analisis data. Pembahasan dan analisis data ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu kualitatif secara stimulan, lalu yang kedua itu adalah secara kuantitatif, yaitu memperoleh data setelah analisis data. Lalu yang ketiga itu adalah kesimpulan. Kesimpulan itu artinya rangkuman seluruh materi dari yang dilakukan oleh si penulis. Lalu yang judul ketiga itu adalah mempresentasikan penelitian dalam bentuk diskusi. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu jenis diskusi, pelaksanaan diskusi, tahap presentasi, dan manfaat diskusi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari jenis diskusi. Jenis diskusinya ada 3. Yang pertama itu diskusi panel, spionase, dan seminar. Diskusi panel itu artinya diskusi sekelompok orang dengan membahas topik masalah sosial yang utama. Lalu yang kedua itu diskusi spionase. Spionase itu artinya diskusi yang memperlibatkan beberapa pembicara dengan tujuan yang berbeda. Sedangkan kalau seminar itu persidangan yang dibuka oleh ketua dan ditutup oleh ketua. Lalu pelaksanaan diskusi. Pelaksanaan diskusi ini ada beberapa hal yang harus diketahui juga. Yang pertama itu kita harus menentukan siswa yang sebagai moderator, lalu siswa sebagai pemapar, lalu siswa sebagai notulen, dan siswa sebagai penanggap. Lalu ketiga ini adalah tahapan presentasi. Tahapan presentasi ini dimaksudnya itu tahapan apa saja yang dilakukan. Yang pertama itu persiapan presentasian hasil dan manfaat. Itu dari
Persiapan itu yang pertama itu kita harus mengetahui tujuan dari presentasi. Lalu yang kedua itu kita harus menentukan tempat dan waktu presentasi. Lalu yang ketiga itu kita harus menjaga diri kita agar tidak gugup saat melakukan presentasi di depan orang banyak. Dan yang keempat itu kita harus mengecek peralatan yang digunakan saat presentasi. Lalu dari persiapan yang dimana maksudnya itu kita tetap yang hal-hal yang diperhatikan dalam persiapan ini. Yang pertama itu persiapan alat audiovisual. Persiapan alat audiovisual itu yang dimaksud dengan kita harus menggunakan bahasa yang tidak terlalu panjang sehingga saat kita menerangkan presentasi itu tidak gugup. Lalu yang kedua itu data yang ditampilkan harus terlihat lebih jelas dan bahasa dan kata-kata yang digunakan harus dapat dimengerti oleh si pembaca. Lalu yang ketiga itu hasil penelitian. Hasil penelitian itu artinya evaluasi dari hasil-hasil seluruh presentasi yang dilakukan oleh si penulis. Lalu manfaat diskusi. Manfaat diskusi itu 3 saya ambil. Yang pertama itu menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa agar dapat lebih berani memberikan pendapat atau opini. Lalu yang kedua itu membuat siswa lebih berpikir kritis dan kreatif. Lalu yang ketiga itu membuat siswa lebih berwawasan tinggi dan luas. Lalu yang keempat itu adalah publikasi laporan penelitian melalui media cetak. Publikasi penelitian ini menurut Nailor ada 3. Yang pertama itu menurut etika. Yang pertama itu menjaga privasi dari subjek penelitian. Lalu yang kedua itu data yang ditampilkan harus jujur. Dan yang ketiga itu teknik analisis data, teliti dalam menganalisis data. Lalu ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu media cetak dan media elektronik. Kalau media cetak itu peneliti mencetak hasil presentasinya itu seperti majalah atau lampiran atau jurnal. Kalau dia media elektronik, dia itu melalui online. Jadi siapa saja dapat melihatnya dalam bentuk video atau dalam bentuk kata-kata seperti web yang digunakan oleh kepala sekolah. Sekian dari saya, terima kasih.